Shalom, terima kasih Pak Tony. Selamat malam kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan muda. Kita bersyukur malam ini kita boleh berjumpa kembali di dalam satu seri perenungan tentang salib Kristus di dalam rangka kita menyambut Jumat Agung dan Paskah pada tahun ini. Nah, tema pada hari ini di dalam seri yang keempat ini, saya menginginkan kita bersama-sama untuk merenungkan dengan satu topik yang menarik yang tidak boleh kita lupakan. Dia disalib untuk kita. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, pada malam hari ini saya akan memberikan satu slide kepada Bapak Ibu sekalian. Dan slide ini memberikan kepada kita satu gambaran tentang apa yang menjadi pergumulan dari Tuhan Yesus, khususnya dengan kata-kata yang dia ungkapkan di dalam doanya, ambillah cawan ini daripadaku. Apa arti cawan ini? Nah, oleh karena itu kepada Bapak Ibu, saudara sekalian dan rekan-rekan muda, mari kita bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Lukas, pasal 14 ayat 39 sampai 46. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Pelunya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Yang menarik adalah bahwa kisah pergumulan Tuhan Yesus di Getsemani itu terungkap di dalam 3 Injil, yaitu Injil Matius, Markus, dan Lukas. Dan kalau kita bisa membaca secara teliti dari ketiga Injil itu, maka juga kita dapat melihat adanya satu ekspresi emosi-emosi dari Tuhan Yesus yang begitu kuat. Dan itu merupakan sesuatu yang menarik untuk kita pelajari pada malam hari ini. Nah, mari kita lihat dari ketiga Injil itu. Apa yang menjadi emosi Tuhan Yesus yang diekspresikan begitu kuat yang dapat kita pelajari. Di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 38. Ini juga konteksnya pada waktu Tuhan Yesus bersama para muridnya di Getsemani. Lalu katanya, kata Yesus kepada mereka, hatiku sangat sedih. Ini ekspresi emosinya. Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Di dalam Injil Markus pasal 14 ayat 33b dan 34. Dikatakan, ia sangat takut dan gentar. Nah ini ekspresi emosinya. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Di dalam kitab Injil Markus, justru juga ditambahkan ia sangat takut dan gentar. Ekspresi emosinya. Lalu Injil Lukas pasal 22 ayat 43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ya, dikatakan untuk memberi kekuatan. Ayat 44, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Pelunya seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ada seorang
yang memberikan satu penjelasan yang begitu luar biasa tentang apa yang menjadi ekspresi emosi dari Tuhan Yesus dari ketiga Injil ini. Orang ini seorang teolog dan juga penafsir Alkitab yang baik yang bernama Warfield. Di dalam bukunya Person and Work, itu memberikan pemaparan yang sangat menyentuh hati. Khususnya pada waktu saya membacanya sangat tersentuh hati saya. Di dalam Lukas pasal 22 ayat 43, di sana dikatakan Tuhan Yesus sangat ketakutan. Nah, kata takut itu artinya apa? Di dalam bahasa aslinya, itu memiliki satu pengertian ketakutan yang melumpuhkan. Keengganan karena kengerian. Pergumulan Tuhan Yesus di Getsemani itu merupakan pergumulan yang sangat berat. Kita bisa membayangkan bagaimana Tuhan Yesus yang begitu tegar menghadapi serangan dan fitnah para pemuka agama yang sangat frontal. Justru di Taman Getsemani Tuhan Yesus berdoa dengan perasaan, dengan emosi, ketakutannya yang melumpuhkan. Bapak Ibu, bagaimana kita menggambarkan orang seperti ini? Orang yang sangat amat ketakutan, kadangkala sulit untuk berlari atau berjalan. Seluruh tubuhnya bergetar dan seolah-olah susah digerakkan lagi karena ketakutan yang luar biasa yang dialaminya. Nah, ini mungkin bisa kita gambarkan. Jadi itu adalah satu kata yang menggambarkan perasaan emosi Tuhan Yesus. Lalu kitab Markus, kata gentar itu memiliki satu pengertian pengelakan karena ketidaksukaan yang mungkin bercampur dengan hilangnya semangat. Demikian juga di dalam kitab Matius dan Markus dikatakan ia sangat sedih. Itu mengungkapkan satu kesedihan atau mungkin lebih baik kita katakan satu penderitaan mental, satu kesesakan yang menekan dirinya dari segala sisi dan tidak ada jalan yang dapat di mana dia lolos darinya. Jadi kita melihat di dalam bagian ini, kata gentar itu pengelakan karena ketidaksukaan, hilangnya semangat. Wah, kita lihat Tuhan Yesus itu begitu semangat walaupun menghadapi tekanan. Dia tetap semangat, hatinya berkobar melayani. Kita juga melihat bagaimana di dalam kata sangat sedih itu, Bapak Ibu, di mana dikatakan itu merupakan satu penggambaran, yaitu satu penderitaan mental, satu kesesakan yang menekannya dari segala sisi dan tidak ada jalan untuk lolos darinya. Wah, ini merupakan satu hal, satu perasaan yang begitu mencekam di dalam diri Tuhan Yesus. Di dalam kitab Lukas kita juga melihat ada kata-kata sangat takut. Nah, kata sangat takut di sini juga memiliki satu pengertian, yaitu dicekam rasa ketakutan yang luar biasa. Lebih sempit itu diartikan kesesakan sebagai satu ketakutan yang melumpuhkan. Wah, ini kalau kita lihat Bapak Ibu di dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas, justru di sini kita belajar ekspresi emosi yang sangat kuat pada waktu Tuhan Yesus bergumul di Taman Getsemani. Itu sedang menghadapi penderitaan emosional yang sangat akut, yang menghasilkan peluh yang sangat banyak, sementara ia memandang dengan pengertian dan kengerian pada penderitaan yang dahsyat yang akan dihadapinya. Bapak Ibu, ini merupakan satu hal yang bersama-sama coba kita mengerti. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, pada waktu Tuhan Yesus bergumul di Getsemani ini, dia mengalami satu penderitaan emosional yang begitu akut. Nah, coba kita bayangkan sejenak, penderitaan yang sangat dahsyat itu menjadi beban yang sangat berat dari Tuhan Yesus pada waktu berdoa di Getsemani. Nah, Bapak Ibu, tetapi yang menjadi pertanyaan kita adalah, Tuhan Yesus pada waktu di Getsemani itu, dia itu sungguh-sungguh bergumul, dan pergumulan itu diungkapkannya dengan apa yang
menjadi isi dari doanya. Ya Bapakku, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku, tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang jadi. Bapak Ibu, kalau kita lihat dari pergumulan itu, yang menjadi persoalan sampai akhirnya Tuhan Yesus itu merasakan adanya satu penderitaan emosional yang sangat akut itu adalah adanya cawan itu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan kita adalah, apa artinya cawan ini? Apa artinya cawan ini? Apakah, pertanyaan kita, Tuhan Yesus itu membayangkan penderitaan yang akan terjadi dalam hal fisik, siksaan yang akan dia alami, cambukan yang dia akan alami, atau dia harus mati di atas kayu salib yang begitu mengerikan, atau dia mengalami ditinggal sendirian karena para muridnya itu melarikan diri. Nah, Bapak Ibu, apakah itu yang dimaksudkan Tuhan Yesus sehingga dia mengalami kengerian yang luar biasa dan penderitaan emosional yang luar biasa itu? Apakah karena siksaan secara fisik? Kalau iya, itu berarti Tuhan Yesus itu tidak konsisten dengan pengajarannya pada waktu Tuhan Yesus itu mengajarkan kepada para muridnya khotbah di bukit. Di dalam Matius pasal 5 ayat 12. Karena Tuhan Yesus di situ mengajarkan bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi artinya pada waktu kamu menderita karena memberitakan firman Tuhan dan kamu dianiaya, mestinya kamu bersukacita dan bergembiralah. Sehingga kalau memang pergumulan Tuhan Yesus di atas kayu di Taman Getsemani itu adalah pergumulan karena siksaan penderitaan, maka tidak konsisten ini dengan Matius pasal 5 ayat 12 yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya. Nah, kita melihat pada waktu Tuhan Yesus mengajarkan Matius pasal 5 ayat 12 kepada para muridnya, itu diingat-ingat oleh para muridnya. Buktinya apa? Kalau kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 41, itu para rasul menaati apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 5 ayat 12 ini. Saya bacakan saudara Kisah Rasul pasal 5 ayat 41. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Jadi pada waktu itu para murid itu pun dijebloskan di dalam satu persoalan, disidang di mahkamah agama. Mereka ditangkap di situ, disidang. Tetapi para rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Mereka melaksanakan Matius 5 ayat 12 itu. Lalu kita juga lihat Paulus dan Silas disiksa di penjara. Kisah Rasul pasal 16 ayat 19 sampai 26. Saya bacakan untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan muda. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dengan dalam pasukan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Nah, kita melihat ternyata para rasul, khususnya Paulus dan juga
Silas sebagai utusan Injil, itu disiksa, tapi mereka bergembira. Rasul Paulus itu juga mendorong kepada jemaat di Filipi agar mereka tegar kalau mereka itu memberitakan Injil sebagaimana dalam Filipi pasal 1 ayat 27 sampai 30. Saya bacakan 28. Dikatakan dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tapi bagi kamu tanda keselamatan dan itu datangnya dari Allah. Paulus pun memberikan satu ungkapan, tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bapak Ibu bisa membaca lebih lengkap di dalam bagian ini. Demikian juga kalau kita lihat kesaksian dari para martir. Misalnya salah satu contoh, Uskup Antiokhia di Syria pada permulaan abad kedua di dalam perjalanan ke Roma, memohon kepada jemaat di sana untuk tidak mengusahakan pembebasannya, agar mereka tidak menghalanginya untuk menerima penghormatan. Penghormatan apa? Untuk mati secara martir. Mereka berkata, biarkan api dan salib. Uskup ini menulis, biarkan kawanan binatang buas, biarlah peremukan tulang-tulang dan dirobeknya tangan dan kaki. Biarkan penghancuran seluruh tubuh dan semua tipu muslihat iblis mendatangiku. Terjadilah demikian jika sekiranya aku boleh mendapatkan Yesus Kristus. Bapak Ibu luar biasa. Ya, justru kita melihat apa yang diajarkan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 5:12 dilaksanakan oleh para murid, oleh Rasul Paulus dan Silas, dan juga kepada jemaat di Filipi diajarkan, dan juga kepada bapak-bapak gereja yang menjadi martir. Nah, sekarang Bapak Ibu, kembali lagi. Bagaimana mungkin pergumulan Tuhan Yesus tentang cawan ini mengacu pada penderitaan fisik? Kalau para rasul, para martir menghadapinya dengan sukacita. Tuhan Yesus menghadapinya dengan duka cita. Para rasul dan para martir bersemangat pada waktu menghadapi penderitaan. Tapi Tuhan Yesus menghindarinya. Bagaimana mungkin Saulus dan Silas memuji Tuhan, tetapi Tuhan Yesus sedih dan sangat ketakutan? Nah, untuk menjawab ini, saya ingin mengacu dari jawaban John Stott di dalam bukunya The Cross of Christ. Karena jawabannya sangat ringkas dan sangat bagus. Di dalam bukunya, John Stott mengatakan, keberanian fisik dan moral Tuhan Yesus di sepanjang pelayanan publiknya itu tidak tergoyahkan. Bagi saya, sangat konyol jika kita menganggap bahwa ia kini takut terhadap penderitaan, penghinaan, dan kematian. Sokrates di dalam penjara di Athena, menurut catatan Plato, meminum cawan racunnya tanpa gemetar atau perubahan air muka atau ekspresi. Lalu ia mengangkat cawan itu ke bibirnya dan dengan sangat riang dan hening menghabiskannya. Ketika tangis para sahabatnya meledak, ia menegur mereka karena perilaku mereka yang tidak masuk akal dan mendesak mereka untuk diam dan bersikap berani. Ia mati tanpa ketakutan dan kesedihan. Nah, dari jawaban ini, dari apa yang diungkapkan John Stott, kembali lagi, apa arti cawan ini? Jelas ini bukan penderitaan fisik yang dimaksudkan, tapi yang dimaksudkan adalah penderitaan rohani yang dialami Tuhan Yesus. Dua hal yang penting yang harus kita ketahui di dalam kita menghayati penderitaan rohani yang dialami oleh Tuhan Yesus. Sehingga dia itu sangat ketakutan. Memberikan satu ekspresi, satu penderitaan emosi yang sangat akut. Yang pertama adalah, kita harus tahu, Tuhan Yesus itu memiliki satu relasi yang intim itu dengan Bapa. Tetapi gara-gara dia harus menyelamatkan manusia yang berdosa, maka relasi yang intim dengan Bapa itu harus rusak. Karena Bapa itu akan menimpakan murka atas dirinya karena harus menanggung dosa manusia. Inilah paradoks salib Kristus.
dirinya itu, yaitu diri Tuhan Yesus, diutus Allah Bapa berinkarnasi menjadi manusia untuk menanggung dosa manusia, itu harus berpisah dengan Bapa yang dikasihinya dan yang mengutusnya. Sehingga di atas kayu salib dia mengatakan, Eloi, Eloi lama sabatani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi Tuhan Yesus demi ketaatannya mengenapkan misi Bapaknya ini, di mana selama ini Tuhan Yesus dengan Allah Bapa memiliki relasi yang intim itu dengan Allah Bapa. Sekarang dia harus mengalami satu perpisahan yang begitu memilukan di atas kayu salib. Demi kasihnya kepada kita, Allah Bapa mengutus Tuhan Yesus ke dunia untuk menebus dosa kita semua. Harus menjatuhkan murkanya terhadap Tuhan Yesus karena harus menanggung dosa kita. Tapi Allah Bapa juga harus menanggung satu risiko, di mana relasinya dengan anaknya itu menjadi rusak. Karena dia harus memberikan murka, mencurahkan murka itu atas anaknya. Inilah yang menjadi penderitaan Tuhan Yesus. Inilah yang seharusnya menjadi pengertian tentang cawan yang pahit itu. Sehingga Tuhan Yesus itu mengalami kengerian pada waktu dia berdoa di Taman Getsemani itu. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam bagian ini, kita harus mengerti dari sisi yang seperti ini. Itu cawan itu bukan dalam pengertian fisik, tapi secara rohani. Keterpisahan dengan Bapaknya itu merupakan bentuk kengerian yang luar biasa di dalam dirinya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita seringkali juga tidak memiliki hubungan relasi yang intim dengan Bapa. Tapi seringkali juga itu kita abaikan dan tanpa ada kengerian di dalam diri kita. Mari kita belajar pada malam hari ini. Kalau kita yang sudah menerima keselamatan dari Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, itu artinya apa? Relasi kita yang rusak karena dosa-dosa manusia itu sudah diperbaiki oleh Tuhan Yesus. Kenapa kita tidak menjaga relasi itu dengan baik? Bukankah kalau relasi itu rusak mengerikan bagi kita? Kita terpisah dari Allah. Pernah bayangkan nggak kalau hidup kita itu tanpa Allah, bagaimana jadinya hidup kita ini? Nah, kita mendapatkan contoh yang baik. Tuhan Yesus saja karena relasi yang rusak itu, dia sampai bergumul. Saking bergumulnya dikatakan sampai sangat ketakutan. Tapi herannya, kita yang seringkali relasi kita rusak dengan Bapa, kita mengabaikannya. Kita tidak memiliki rasa takut. Malam hari ini, kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan muda, dan termasuk diri saya, dan termasuk tim para digital ministry, ingatlah, kalau Tuhan Yesus itu sudah mati bagi saudara dan saya, sudah memperbaiki kembali hubungan relasi yang sudah rusak itu menjadi relasi yang intim. Biarlah kita tidak menyanyiakan pengorbanan Tuhan Yesus. Kita harus setia untuk memiliki relasi yang intim itu dengan Bapa. Membaca firman Tuhannya. Memiliki perjumpaan dengan Bapa melalui firman Tuhan. Memiliki relasi yang intim pada waktu kita berdoa kepadanya. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam doa Tuhan Yesus itu, dikatakan, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Artinya apa? Tuhan Yesus menyiapkan dirinya melaksanakan kehendak Bapa di surga. Hal ini artinya dia membuka pintu hatinya untuk menjalani, memikul dosa manusia, dan harus menjalani dan mengalami murka Allah yang begitu mengerikan. Itu berarti satu realitas yang tidak terelakkan di dalam dirinya, yaitu dia harus menjalaninya. Nah, itulah yang diungkapkan di dalam Injil Yohanes pasal 18 ayat 11. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?
waktu Petrus menghalangi Yesus untuk menjalani Via Dolorosa, justru Tuhan Yesus berkata, sarungkan pedangmu itu, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku. Tujuan Yesus meminum cawan itu adalah untuk menyelamatkan saudara dan saya, menyelamatkan manusia yang berdosa. Artinya, sesuai dengan tema pada hari ini, dia harus disalib untuk kita semua. Dia disalib untuk kita semua. Nah, kita belajar betapa agungnya hati Tuhan Yesus dan betapa mulianya anugerahnya pada waktu Tuhan Yesus berkata di dalam doanya itu, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Bapak Ibu, artinya cawan pawit ini direguknya sesuai dengan prakarsa Allah. Dia harus menjadi anak domba yang dikorbankan adalah pengaturan Allah, di mana dia yang harus mati di atas kayu salib. Dan taat dan setia menjalani sebagai korban sembelian, sebagai penebusan dosa manusia. Itu merupakan pencapaian Allah, di mana Allah itu ingin dan rindu saudara itu mengalami keselamatan. Saudara dan saya itu diselamatkan. Rasul Paulus menuliskan di dalam 2 Korintus 5 ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Rasul Paulus juga mengatakan dia disalib karena kita, untuk kita. Doa Tuhan Yesus ini jelas menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan manusia berdosa selain melalui jalan salib. Kalau orang begitu banyak mengatakan ada banyak jalan menuju Roma, oleh sebab itu ada banyak jalan menuju ke surga. Sekali lagi, di kekristenan itu tidak berlaku. Jesus is the only way. Yesuslah satu-satunya jalan menuju ke surga. Kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan muda yang pada hari ini belum percaya, yang belum mengalami keselamatan dan membutuhkan keselamatan, kita yang masih hidup di dalam dosa akan mengalami kematian kekal. Tapi bagi mereka yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya, dia jalan satu-satunya. Dia akan mendapatkan surga, akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Kepada Bapak, Ibu, dan saudara, kaum muda, hari ini, percayalah, dia adalah satu-satunya jalan untuk dapat memperoleh hidup yang kekal. Dia adalah satu-satunya Tuhan yang harus kita sembah, supaya kita mendapatkan surga itu. Bapak, Ibu, saudara sekalian, kita juga melihat orang itu begitu kagum terhadap pergumulan Tuhan Yesus di salib ini. Sehingga kita lihat bagaimana seorang komponis besar yang bernama Bach itu, di dalam abad 16 menggubah dua oratorio yang istimewa berdasarkan kisah Matius dan Yohanes. Dan kita juga melihat bagaimana ada satu sutradara yang begitu hebat. Dia itu membuat satu film, The Passion of the Christ, sebagai tanda dia itu begitu kagum terhadap pengorbanan Tuhan Yesus melalui Via Dolorosa itu. Bapak, Ibu, apakah kita kagum yang sudah menerima keselamatan itu terhadap apa yang menjadi pergumulan Tuhan Yesus dengan cawan ini? Apakah kita begitu luar biasa kagumnya terhadap cawan ini, seperti Bach yang kemudian menggubah dua oratorio yang luar biasa yang istimewa itu? Apakah kita juga mengubah sebuah film yang menggegerkan dunia, menggoncangkan dunia, The Passion of the Christ? Apa yang kita renungkan dengan apa yang dilakukan Tuhan Yesus di dalam segala pergumulannya di Getsemani itu? Mari kita renungkan bersama pada malam hari ini.
Amin. Terima kasih banyak Pendeta Bambang dengan apa yang disampaikan malam hari ini. Setiap kita yang menyaksikan, yang mendengar, sungguh begitu kagum Pak dengan apa yang Tuhan lakukan dan dalam hidup kita. Khususnya ketika Tuhan Yesus mau menerima cawan, kemudian pada akhirnya disalib, itu sesuatu yang luar biasa. Baik Pak, kita langsung masuk ke pertanyaan, berbicara tentang apa yang Pendeta Bambang tadi sampaikan, bagaimana dari cawan itu, dari sebuah pergumulan itu, bahkan sampai di atas kayu salib, mengubah sebuah lagu, komposer, dan juga film yang bisa kita saksikan juga yang luar biasa. Dan itu sangat berarti di dalam kehidupan kita yang membuat kita kagum. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah ketika kita menyaksikan itu semua, tentunya ada kekaguman, Pak. Dan yang terpenting adalah apa sih artinya bagi setiap kita? Nah, khususnya juga buat Pendeta Bambang tentang hal ini, Pak. Baik. Ya, pada waktu saya merenungkan bagian ini, saya sungguh sangat terkagum. Ya, dan akhirnya saya merenungkan dari dua bagian Alkitab. Saya itu sungguh tertegur ya, pada waktu menyiapkan firman Tuhan ini. Lalu saya berpikir, apa yang menjadi dasar kekaguman saya? Nah, pada waktu itu saya membaca satu bagian firman Tuhan ya. Roma pasal 11 ayat 23 sampai 36 saya bacakan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagi saya memang tidak terselami jalan Tuhan seperti ini. Sungguh saya juga merasa bahwa Tuhan Yesus sampai bergumul sedemikian rupa, itu tidak terselami oleh pikiran kita. Betapa luar biasanya dikatakan keputusan-keputusan Allah dan tidak terselaminya jalan-jalan yang benar-benar itu harus dijalani oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu, saya harus senantiasa mengingat, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sehingga Pak Tony juga saya ingatkan, hari ini kalau kita melayani melalui Barat Digital Ministry, kita harus terus mengatakan pelayanan ini bukanlah untuk diri kita, tapi untuk Dia, bagi segala kemuliaan Dia. Karena apa yang diberitakan di Barat Digital Ministry adalah tentang Kristus, untuk kemuliaan namanya. Yang kedua, saya itu mengingat akan Rasul Paulus. Rasul Paulus juga kagum dengan keselamatan yang dia peroleh. Sehingga dia berkata di dalam Filipi pasal 1 ayat 21-22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Nah, kalau kita ini diizinkan Tuhan masih hidup, dan kita itu menerima anugerah keselamatan yang begitu luar biasa itu, sebetulnya kita harus seperti Rasul Paulus mengatakan, hidup adalah Kristus. Apa artinya hidup bagi Kristus? Dikatakan ayat 22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah bagi Kristus. Artinya kita harus memberi buah bagi Kristus. Maukah kita memberitakan tentang apa yang dilakukan Tuhan Yesus ini kepada orang yang belum menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi kita? Dan juga bagaimanakah sebagai orang Kristen kita harus hidup memberi kesaksian yang baik dan itu menghasilkan buah. Sehingga pada saat orang melihat kita, apa yang kita lakukan, mereka melihat Kristus di dalamnya. Itu Pak Tony,
yang menjadi kekaguman saya pada waktu saya merenungkan bagian firman Tuhan yang kita renungkan pada malam hari ini bersama-sama. Wow, terima kasih banyak Pak. Ini sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan satu pertanyaan terakhir Pak, sebagai pertanyaan penutup. Tadi sempat Pendeta Bambang menyampaikan bagaimana orang-orang yang mengikut Tuhan bahkan rela Pak. Artinya mati demi Tuhan atau demi Kristus Pak. Ada Rasul Paulus dan murid-muridnya yang begitu setia Pak. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana Pak membawa kekaguman itu dalam diri kita Pak. Sehingga kita nggak mudah goyah dengan persoalan yang ada. Kadang-kadang kita mudah khawatir, kita mudah sedih. Tetapi kalau kita menyaksikan para rasul maupun orang-orang yang setia dalam Tuhan, mereka sampai nggak memusingkan hal itu, Pak. Tetapi lebih fokus kepada Tuhan. Sehingga apa yang menjadi kekhawatiran itu nggak ada dalam hidup mereka. Nah, aplikasi, Pak, dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Ketika menghadapi tantangan, pergumulan, kita tetap bisa memandang kekaguman Tuhan dan tidak mengubah kita untuk lari dari Tuhan, Pak. Baik. Ya, satu pertanyaan yang sangat bagus dan relevan. Artinya pada saat kita itu menghadapi persoalan-persoalan kehidupan, bagaimana kita tidak tergoyahkan. Ya, kemudian kita itu tetap mengagumi tentang bagaimana karya Kristus yang ada di dalam diri kita. Kita tetap mengagumi Allah, bahkan bersedia untuk martir, bersedia untuk mati demi pelayanan kita ini. Maka itu adalah sesuatu beban dan pergumulan yang tidak instan. Tapi kita harus mulai dengan hal-hal yang harus kita bersama-sama untuk jalani. Yaitu apa? Biarlah kita setia. Kita setia mengikut Tuhan. Dalam segala keadaan apapun, kita harus setia. Mulai dari perkara-perkara yang kecil, kita tetap setia. Sehingga itu merupakan kunci sukses kita. Sehingga pada waktu kita menghadapi beban dan pergumulan yang berat, kita tetap setia kepada Allah. Kita tetap setia kepada Tuhan Yesus. Saya pikir apa yang dikatakan tadi betul. Para martir itu kok bisa begitu ya? Kok begitu luar biasa? Saya pikir mereka memang pada awalnya adalah setia di dalam perkara yang kecil. Ya, mereka menderita, mereka tidak cengeng. Mereka tetap menghadapinya dengan tegar, tetapi mereka tetap hidupnya itu setia kepada Tuhan. Sehingga apapun yang dialaminya demi Kristus, mereka rela untuk menjalaninya. Penderitaan apapun yang dialaminya, mereka merasa terhormat untuk tetap membela Kristus di dalam kehidupannya. Nah, sehingga kita melihat di dalam pergumulan tadi, ada seorang dari bapak gereja yang abad kedua tadi, dikatakan sampai dia mengatakan jangan halangi dia untuk menerima satu kehormatan yaitu martir demi Kristus. Karena apa? Karena Kristus pun juga dalam tanda petik martir demi kita, gitu ya. Jadi oleh karena itu di dalam kehidupan kita ini, di dunia itu, kita itu hanya sementara. Tetapi yang Tuhan sediakan itu adalah satu kebahagiaan kekal, satu kehidupan yang kekal bersama-sama di surga. Oleh karena itu Rasul Paulus mengatakan mati adalah keuntungan karena bagi dia begitu mati dia masuk surga. Ya, jadi itu adalah sesuatu yang prinsip yang dia jalankan. Nah, oleh karena itu kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan muda, bagaimana kita itu bisa menjalani hidup yang seperti ini di tengah-tengah penderitaan itu. Jadi satu hal, Bapak Ibu, kalau kita menderita dan Tuhan izinkan kita menderita demi Kristus, maka disitulah sebetulnya Tuhan merindukan kita seperti Kristus. Yaitu apa? Yaitu kita tetap setia untuk menjalankan kehendak Tuhan. Kalau tadi dikatakan bahwa kita jangan sampai yang sudah baik itu dirusak kembali. Tuhan Yesusnya sedih, luar biasa. Relasi yang intim harus rusak karena kita. Nah, kita ini dengan Allah Bapa sudah baik, sudah intim karena gara-gara Kristus. Karena Kristus yang sudah mati untuk kita. Jangan relasi itu dirusakkan oleh kita lagi. Karena Kristus itu sudah memberikan pengorbanan yang begitu agung luar biasa di dalam hidup kita.
percayalah, penderitaan yang kita alami pada hari ini demi Kristus itu bukan kekalahan, tetapi satu kehormatan untuk kita jalani, supaya dengan demikian kita bisa memuliakan Tuhan melalui penderitaan yang kita alami. Ini memang bagi orang dunia kebodohan, tapi ingatlah di hadapan Tuhan, inilah yang harus kita jalani. Kalau itu demi Kristus, maka sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita harus setia untuk menjalaninya, seperti para martir tadi. Demikian jawaban saya, Pak. Amin. Terima kasih banyak buat penjelasan dari hambanya Pendeta Bambang buat kita semua. Dan seperti biasa Pak, di akhir acara kita akan mendoakan buat rekan-rekan yang sedang menyaksikan maupun juga yang mungkin saat ini sedang mengalami pergumulan, dan terlebih khusus tentang iman mereka Pak, untuk tetap tidak goyah, tetapi tetap kuat di dalam Tuhan. Baik, kami persilakan buat hambanya Pendeta Bambang untuk menolong kita di dalam doa. Bapa yang surga, terima kasih kami bersama-sama belajar dari pergumulan Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Apa yang kami pelajari tidak menjadi sia-sia, tapi membuat kami semakin kagum akan apa yang dilakukan Tuhan Yesus dan menjadi satu karya yang nyata di dalam keselamatan yang kami terima. Biarlah firman Tuhan pada hari ini menjadi berkat bagi kami semua, dan khususnya bagi rekan-rekan kami yang sedang bergumul dengan imannya, yang mereka belum memiliki Kristus. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang bekerja, supaya melalui Barat Digital Ministry yang pada malam hari ini, di mana kami merenungkan bersama-sama Dia disalib untuk kita, banyak orang yang boleh percaya kepadamu. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati para pendengar setia dari Barat Digital Ministry. Tuhan berkati dalam hidup mereka. Demikian juga ya Tuhan, kami mendoakan supaya sungguh melalui kehidupan kami, nama Kristus itu dipermuliakan. Kami bersedia untuk memberitakan Injil demi Tuhan, kemanapun kami harus pergi, disitulah kami boleh berkarya bagi kemuliaan nama-Mu. Demikian kami berdoa, doa yang penuh kelemahan ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa esok hari. Amin.